Belakangan ini banyak banget sih yang nanya ke aku tentang uang dia yang ketipu, terus gimana ya, masih bisa kembali nggak ya gitu-gitu. Terus kayak kebayang nggak sih kalau misalnya teman-teman juga ditanyain gitu ya sama teman-teman yang lain, kan pasti bingung ya, mau ngejamin juga nggak bisa. Tapi kalau aku bilang enggak juga kan kayak bikin orang pesimis. Tapi intinya sebenarnya mau nentuin uang kembali sama enggak itu kan sebenarnya 50-50 ya. Kalau siap ya, kalau mau berandai-andai bisa aja penipu tobat terus ngebalikin duitnya, tapi kan nggak, belum tentu juga kan, nggak mungkin, tapi ada kemungkinan kan. Nah kayak gitu. Nggak cuman kalau misalnya kalian perhatiin ya, ada beberapa faktor gitu. Yang pertama tuh kalau uang lebih ke mau ngusahain sama enggak tuh, lihat juga gitu effortnya bakal gede juga sih kalau ngusahain. Jadi kalau uangnya gede terus effortnya gede, effortnya segitu tuh sebanding gitu. Tapi kalau uangnya kayak bisa dibilang ya udahlah bisa dicari dalam waktu dekat gitu, nggak ya maksudnya nggak harus berbulan-bulan ngumpulin, nah itu mah lebih baik sih diiklasin dulu aja, soalnya malah bikin pusing sama capek gitu. Lebih enak ngiklasin saat itu, nyari penggantinya gitu. Apalagi yang jadi concern tuh si nominalnya. Abis nominalnya juga coba ngurus-ngurusnya apa ya, layak nggak, worth it nggak. Kalau misalnya kayak nominalnya lebih sedikit daripada usahanya, ngapain gitu ya, malah buang-buang duit juga, buang-buang waktu dan tenaga. Kan waktu dan tenaga kita juga sebenarnya bisa diubah jadi duit. Mendingan itu ya, mendingan langsung dipakai waktunya buat kerja daripada balikin duit yang hilang misalnya, atau nggak buat usaha gitu kan. Itu. Nah terus lihat dulu nominalnya. Terus kalau misalnya dia kemungkinan bisa dibalikin, gimana caranya gitu, ngelacaknya juga gimana caranya. Nominalnya udah oke nih, ini mah harus banget diperjuangin, lihat caranya gimana misalnya. Terus kalau kasusnya seorang biasanya kurang kuat, tapi kalau banyak kan biasanya bakal cenderung diproses kayak gitu. Dan satu hal lagi, worth atau enggak ya, maksudnya kayak mending atau enggak, mending dilakuin atau enggak si pemrosesan hukum tuh. Lihat lagi teman-teman, enggak semua kasus perdata maksudnya yang melibatkan kerugian harta benda misalnya ya sorry kalau misalnya aku salah terms gitu ya, tapi lebih ke tujuan aku buat mempermudah gitu komunikasi. Intinya kalau berhubungan sama duit-duitan gitu, perdata tuh belum tentu juga dikembaliin, bisa jadi dipidana tapi uangnya masih jadi barang bukti. Jadi kayak udahlah, kalau udah kejadian apalagi uangnya nggak terlalu yang masih bisa dicari dalam waktu dekat, udah cari aja uangnya, mendingan cari uang lagi. Nah, jadi dipastiin lagi kalau udah mau masuk ke ranah hukum, pastiin di kasus kalian tuh uangnya bisa kembali kapan kayak gitu. Jadi kayak kalian juga udah kebayang, oh dalam waktu segini, anggap aja nabung misalnya kayak gitu ya teman-teman. Dan kadang kalau misalnya udah dirubah jadi barang sitaan gitu si uang yang dipakai sama penipu, ya juga lebih lama lagi waktunya. Pokoknya dari awal jangan sampai kenal lah, udah fix ya. Kayak lebih sering sharing-sharing juga ke teman-teman kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang transaksional atau sesuatu yang gede gitu. Siapa tahu ada yang juga ngalamin pengalaman yang sama terlebih dahulu. Oke, gitu dulu dari aku. Makasih juga yang udah like, comment, and subscribe. Semoga makin bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di share ke teman-temannya.